Selanjutnya yang poin-poin penting yang perlu saya jelaskan adalah cara tracking jalur. Kita cari Bukit Sanggul tadi. Mana Bukit Sanggul tadi? Saya lupa. I forgot about the Bukit Sanggul. Where is the Bukit Sanggul? Nah, ini Bukit Sanggul. Kita beri tanda dulu, ini titik. Nah, ini efek kalau belum di-download akan timbul seperti no network. Sebenarnya tidak masalah selama garis konturnya masih kelihatan, ketinggian masih kelihatan, tidak ada masalah. Jadi kita mark. Nah, cara membuat titik atau waypoint, kita sebut saja gampangnya titik waypoint, adalah dengan cara membuka yang gambar bendera ini, terus create a place mark. Nah, di sini ada banyak, nanti akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari waypoint, picture waypoint, set of waypoint, route, path, area, auto routing, measure, compute slope. Yang pertama adalah membuat waypoint, berarti kita klik yang ini, waypoint. Kita kasih nama. Ini koordinat, tidak usah dirubah. Mau rubah gambar silahkan, ini bisa. Rubah gambarnya, logonya atau apanya ini namanya. Kita taruh saja yang ini, waypoint blue. Ganti warnanya bisa, orange, pink, dan sebagainya. Di komen ini bisa kalian taruh kondisi sinyal HP, kondisi waypointnya bagaimana, begitu. Lalu tekan OK. Nah, sudah termarker Bukit Sanggul dengan marker kita yang ada tanda benderanya ini. Yang kedua yaitu picture waypoint. Nah, picture waypoint ini kalian bisa menambahkan waypoint tapi dengan menyertai gambar. Jadi kalian tahu, oh ini di sini, oh ini di mana, oh ini kondisinya seperti ini. Jadi kalian foto, misalnya ada merek pos 2 atau top, bisa kalian klik, bisa kalian foto sekaligus menambahkan waypoint. Simpelnya waypoint dengan gambar. Yang ketiga ada set of waypoint. Nah, jadi ini set of waypoint itu waypoint yang banyak dijadikan jadi satu. Kalau ini kan single waypoint, kali ini set of waypoint. Jadi misal kalian jalan, nanti kalau kalian jalan, ini titik yang ini akan bergerak mengikuti pergerakan kalian. Jadi misalkan titik yang tadi sudah di sini, ini titik awal pendakian, misal kalian tambah waypoint, misalnya 1. Kalian jalan sekitar 50 meter, 100 meter atau 1 kilo mungkin, timbullah di sini nanti. Jadi kalian tambah waypoint 1 lagi, kasih 2. Nah, atau namanya terserah kalian. Misalnya nyampe di sini, waypoint tambah lagi, pos 1. Terus jalan lagi, tambah waypoint, sumber air misalkan. Terus nah ini kan sampai top. Bagi yang paham baca peta pasti tahu ini top. Jadi kalian buat top kecil, nah, begitu. Seterusnya sampai kalian tiba di titik akhir perjalanan. Nah, ini jadi satu kesatuan. 5 buah waypoint ini jadi satu kesatuan set of waypoint. Sedangkan yang ini cuma single waypoint. Selanjutnya adalah create a place mark, route. Route itu biasa dipakai untuk garis kasar sebuah perjalanan. Kenapa saya bilang garis kasar? Karena ini menyatukan waypoint ke waypoint hanya dengan garis-garis. Ini saya kasih contoh. Ini waypoint 1 tadi, kita ganti saja, jangan di sana, ada sini. Anggap titik awal pendakian plus waypoint. Jalan set ke sini. Udah jalan kalian kan ke sini, tak waypoint. Terus jalan ke sini lagi, jalan, misalnya kalian jalan udah berapa kilo, entah timbul di mana, entah timbul di alam barzah. Klik waypoint lagi. Misalnya jalan lagi sampai sini. Klik waypoint. Nah, jadi
Nah kan jadi bentuknya seperti ini, garis-garis. Ini waypoint 1, waypoint 2, waypoint 3, 4 dihubungkan dengan satu garis lurus. Itu kegunaan dari route tadi. Nah yang ke 5 yaitu path. Perbedaan path dan route tadi, kalau path bisa di draw itu digambar artinya. Biasanya ini dipakai dalam perencanaan jalur, perencanaan pendakian. Kalau mau buka jalur gunung baru atau mau explore tempat baru yang belum ada jalannya, bisa pakai ini. Jadi penggunaannya seperti ini. Misalnya ini titik awal pendakian, waypoint, titik awal. Nah kan kalau bisa membaca peta, jadi kita tahu jalan mana yang harus kita lewati. Semisal di sini, semisal ya, salah entah benar ini, nggak tahu saya. Dari sini kita klik draw, kita tarik ke sini. Nah maka jalannya akan terbentuk sesuai dengan kemana kita mau. Dah selesai, kalian matikan drawnya, dah jadilah sebuah jalur. Jadi kalau kalian melakukan pendakian dari titik awal ini mengikuti jalur ini sampai ke top kecil. Untuk di lapangannya mungkin berbeda, tapi ini bisa menjadi patokan agar tidak tersesat. Nah fitur path ini juga bisa dipakai dalam tracking otomatis. Bagaimana? Gini, misalnya kita draw dari sini. Kita titik awal pendakian di mana? Di sini misalkan. Kita ganti lagi biar nggak bingung. Titik awal pendakian misalkan di sini, titik awal. Kita draw. Terus kita masukkan HP ini dalam tas. Selama kita berjalan, maka ini akan mengikuti kemana arah berjalan kita. Persis GPS Garmin. Jadi kemanapun kita berjalan, ini akan mengikuti sendiri, menggambar dengan sendirinya. Tergambar, misalnya kita jalan ke sini kan. Ini akan mengikuti selama HP kita tidak mati dan aplikasinya ini tidak terreset. Sebenarnya ini agak kurang efisien. Memang jalurnya presisi yang dihasilkan, tapi akan menghabiskan banyak baterai karena layar yang selalu hidup. Selanjutnya yaitu area. Area itu untuk menghitung luas sebuah tempat. Saya contohkan bagaimana penggunaannya. Bukit Sanggul. Ini. Bukit Sanggul kan punya top. Nah, kita mau menghitung berapa luas topnya misal. Jadi kita gambar, set. Nah, gambar saya jelek sekali dong. Set. Sudah jadi begini, sesuai dengan bentuk puncakannya. Kita lihat di sini detail. Nah, jadi kita bisa ukur berapa luas. Misalnya ini kan puncak Bukit Sanggul, mau dijadikan tempat camping area. Jadi kita ukur dulu luasnya berapa. Apakah cukup sekian tenda ataukah cukup cuma 2 tenda. Jadi ini didapatkan hasilnya panjangnya 444 meter. Luas areanya 1,2 hektar. Nah, kalian kira-kira saja 1,2 hektar itu seluas mana? Apakah bisa dibuat camp area atau enggak? Nah, begitu gunanya. Untuk yang selanjutnya yaitu auto routing ini jarang dipakai karena biasanya tidak presisi, karena hanya mengikuti jalan raya. Kalau kita jalan kaki enggak tercatat. Begitu. Selanjutnya measure ini sesuai dengan fungsinya untuk mengukur jarak antara poin satu dengan poin yang lainnya. Semisal kita mau mengukur jarak antara titik 1 dengan titik 2. Jadi kita plus location measure 1 plus di sini plus location measure 2. Jadi dari titik awal kita tutup. Dan jadi jarak antara titik 1 dan titik 2 itu berjarak sejauh 237 meter. Jadi untuk berjalan dari titik 1 ke titik 2, kita berjalan sejauh 237 meter ke arah 193 derajat. Measure juga bisa difungsikan untuk menghitung jarak antar kontur. Jadi misalkan di sini ke sini, nah berarti jarak antar kontur
garis kontur yang ini dengan ini adalah 57 meter, jadi cukup luas. Selanjutnya display place mark, bisa kalian lihat apa saja yang kalian tandakan tadi, apa yang waypoint, set of waypoint dan sebagainya yang kalian buat tadi, bisa kalian hide, bisa kalian displaykan di sini. Selanjutnya adalah explore place mark. Nah, jadi saya contohkan explore place mark. Saya sudah input tadi gunung yang pernah saya daki dan saya catat koordinat waypointnya. Kita buka explore place mark. Kita pilih tempatnya, di sini sudah ada, cuma bisa kalian cari di sini di page storage. Nah, ini files to import, jalur bukit hitam GPX. GPX ini biasanya dapat dari Garmin. Jadi kalian klik, kalian display, set. Nah, sudah tertera jalur ini. Ini didapat dari Garmin device yang dilakukan oleh Om Sajin. Trackingnya dilakukan oleh Om Sajin saat buka jalur Pok Darwis. Nah, untuk membuat seperti ini tadi bisa juga di sini. Misalnya jalurnya sudah kalian buat seperti ini kan. Nah, ini sudah ada jalurnya. Kalian tinggal klik di jalurnya. Kalian export as. Nah, bisa kalian pilih GPX. Nah, sudah tersimpan, bisa kalian share, bagi-bagi ke teman dan sebagainya. Kalau ada teman yang juga mau tapi belum tahu jalan, kalian kasih ini. Atau bisa kalian export untuk ArcGIS untuk membuat peta, pemetaan dan sebagainya. Pemetaan. Saya kasih contoh satu lagi, misal create place mark area proyek tol. Nah, saya misalnya buat kota, misalnya ini konstruksi yang akan dibuat tempat jalan tol. Jadi kalian ekspor proyek tol, ekspor GPX. Jadi bisa kalian import ke ArcGIS dan aplikasi pemetaan lainnya. Gampang bukan? Aplikasi yang sangat mantap sekali.